Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita akan bahas tentang panduan terlengkap melakukan guest posting untuk blogger. Kita akan bahas tentang pentingnya melakukan guest posting bagi blogger dan juga step by step untuk melakukan guest posting ini. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut private mentoring digital marketing langsung bersama saya, bisa klik link di deskripsi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe ya. Mengapa kita perlu melakukan guest posting? Jadi, ini adalah salah satu strategi yang sering dilakukan oleh pemilik website ataupun oleh para blogger. Salah satu strategi terpenting yang perlu dilakukan oleh seorang blogger adalah optimasi SEO. Dan di dalam optimasi SEO dikenal kegiatan yang namanya link building. Nah, guest posting ini atau bertamu dan menulis di blog lain itu dapat menjadi salah satu metode yang ampuh untuk melakukan link building. Manfaat dari melakukan guest posting ini ada beberapa. Bisa kita gunakan untuk promosi blog kita, untuk dapat traffic dari website lain, dan juga tentunya untuk backlink tadi. Plus juga bisa membangun relasi dengan blogger ataupun pemilik website lain yang ada di internet. Nah, lantas bagaimana cara melakukan link building ataupun guest posting ini? Mari kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah kita harus cari dulu website yang mau menerima guest blogger atau guest posting ini. Jadi kita bisa lakukan pencarian di internet, di Google, kita cari website-website yang kira-kira mau nih menerima tulisan yang kita kirimkan. Nah, tips untuk mencarinya teman-teman bisa lakukan pencarian di Google, misalkan dengan mengetik keyword seperti blogger tamu atau guest posting blog Indonesia, penulis tamu Indonesia, ataupun yang berkaitan dengan kegiatan guest posting ini. Jadi bisa search di Google, kemudian juga bisa kita cari website-website yang kira-kira masih relevan dengan website kita. Misalkan kalau kita punya web tentang fotografi, mungkin kita bisa mencari website-website yang mengulas tentang teknik fotografi, tentang kamera, tentang gadget yang berkaitan dengan foto, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari dengan memanfaatkan tools SEO nih, seperti misalkan pakai Ahrefs atau pakai Ubersuggest, dan berbagai tools SEO lainnya untuk mencari sumber backlink ataupun mencari website-website yang potensial untuk kita manfaatkan untuk link building. Atau bisa juga manfaatkan komunitas blogger yang banyak tersedia di media sosial. Kemudian kita bisa buat catatan tentang website-website yang kira-kira bisa kita manfaatkan atau menerima guest posting tadi. Nah, kalau sudah tahu websitenya, teman-teman tinggal hubungi pemilik website tersebut. Tanyakan apakah mereka menerima guest posting atau tidak. Dan tanyakan juga syarat-syaratnya seperti apa. Tipsnya, teman-teman bisa cari tahu syarat-syarat guest posting di website atau blog tersebut. Kemudian setelah kita tahu syarat-syaratnya, kita penuhi ketentuan tersebut agar tulisan kita bisa dimuat di sana. Nah, kita bisa cari tahu prosedurnya seperti apa, prosesnya berapa lama, dan apakah guest postingnya gratis atau justru berbayar. Teman-teman bisa tanyakan hal-hal seperti itu. Dan teman-teman tentunya bisa langsung kontak ke pemilik website ataupun ke pemilik blognya juga. Jadi bisa ditanyakan supaya prosedurnya lebih jelas dan kita bisa lakukan guest postingnya. Kalau misalkan sudah diberi lampu hijau dan boleh melakukan guest posting, maka berikutnya kita masuk ke pembuatan kontennya. Tapi kita akan buat dulu rencana artikel. Nah, tipsnya kalau mau melakukan guest posting, usahakan untuk keyword research dulu supaya kita tahu kita mau membidik keyword apa di artikel yang akan kita buat. Kita juga bisa membuat outline artikel, dan outline dan juga isi artikel tadi tentu harus disesuaikan dengan ketentuan dari pemilik website. Misalkan panjang artikelnya berapa ratus kata, kemudian apa yang boleh dibahas dan tidak boleh dibahas, berapa banyak link yang boleh ditaruh di artikel, itu semua teman-teman bisa prepare di dalam planning kontennya ini. Nah, tools untuk melakukan research keyword pernah saya bahas di video ini. Tutorial lengkapnya teman-teman bisa cek 2 video tutorial ini untuk melakukan keyword research untuk optimasi artikel dan juga optimasi website. Setelah kita buat planning kontennya, maka kita tinggal melakukan proses penulisan artikel sampai jadi. Kalau teman-teman butuh step by step menulis artikel secara lengkap, bisa tonton video tutorial yang ini. Linknya sudah ada di deskripsi. Di situ saya sudah bahas panduan lengkap untuk menulis artikel dengan cepat dan mudah dan juga bagus. Nah, tipsnya ketika melakukan drafting atau penulisan artikel, teman-teman bisa buat draft artikelnya di Google Docs ataupun di Microsoft Word. Lengkapi juga dengan gambar pendukung. Bisa tambahkan beberapa gambar yang kira-kira relevan dan bagus, dan itu nanti bisa kita submit ke blog tempat kita melakukan guest posting. Pastikan kita menggunakan gambar yang bebas secara hak cipta, jadi tidak ada pelanggaran hak cipta, dan tentunya ini supaya kenyamanan bersama. Dan teman-teman juga bisa kirimkan dulu nih draft artikelnya ke blogger yang kita tuju, apakah ada yang perlu direvisi atau semuanya oke. Nah, kalau untuk penempatan backlink khusus SEO, biasanya kita bisa letakkan 2 backlink, 1-2 backlink lah di tiap artikel dengan kita menaruh pada keyword yang relevan. Jadi, kita bisa lakukan optimasi SEO-nya di sana. Nah, setelah misalkan kita kirim artikel, kita tinggal tunggu hingga artikel tersebut dipublikasikan.
Kita bisa tunggu, misalkan kalau dijanjikannya 1 minggu atau beberapa hari, kita tunggu sampai artikelnya publish, dan setelah artikelnya dipublikasikan, teman-teman bisa bantu share artikel tersebut di media sosial teman-teman. Tujuannya, selain mendatangkan traffic, itu juga akan bagus untuk optimasi artikel kita tadi, sehingga benefitnya juga ke website kita. Dan teman-teman juga mungkin bisa memberikan backlink untuk artikel tersebut guna memperkuat optimasi SEO-nya. Jadi pemilik website juga merasakan benefit dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan. Dan tentunya makin banyak yang baca tulisannya makin bagus dong untuk promosi website ataupun blog kita. Jadi prosesnya ini bisa teman-teman ulangi dan itu bisa dimaksimalkan untuk kegiatan link building. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.